Dan memang kematian itu tidak akan pernah memandang umur, tidak ada, dan tidak pernah memandang sakit juga sehatnya. Yang sehat banyak yang meninggal, yang sakit apalagi, yang muda banyak yang meninggal, yang tua apalagi, anak-anak yang banyak yang meninggal, yang orang tua apalagi. Oleh karena itu gambaran yang lihat oleh Rasulullah SAW. Lalu hadirat yang berbahagia, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW juga kemudian naik ke Mi'raj ke langit. Lalu Rasulullah melihat ada 4 sungai. Nah, ini ada sungai dengan luar biasa. Yang 2 sungai nahrani batinan wa nahrani zahiran. 2 sungai dia tidak terlalu nampak, 2 sungai dengan nampaknya, tapi luas luar biasa. Lalu kata Rasulullah, wahai Jibril, sungai apakah itu? Kata Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah 2 sungai yang nampak itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Nah, ini dilihat oleh Rasulullah ketika Mi'raj ini. Dan saya sudah jelaskan ketika di atas paluka sama-sama dulu pengajiannya. Lalu hadiratnya berbahagia, Rasulullah naik ke atas untuk 5 sholat. Turun lagi ke bawah 5 kali 50, yang pertama 40 sampai akhirnya 5 lagi. 5 kali dalam sehari semalam. Karena itu hadiratnya berbahagia, sholat satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah di langit, tidak di bumi. Zakat diwajibkan di bumi ketika Rasulullah sudah di Madinah. Puasa diwajibkan di bumi ketika Rasulullah sudah di Madinah. Kemudian jihad juga diwajibkan di bumi Rasulullah ketika sudah di Madinah. Tauhid juga disampaikan diwajibkan di bumi ketika Rasulullah di Makkah. Tapi untuk sholat, satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah di langit. Tidak semata-mata diwajibkan di langit, kecuali sholat amat sangat penting dibanding dengan yang lain. Yang kedua, sholat merupakan satu-satunya ibadah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah tidak melalui pelantaran malaikat, tidak melalui Jibril, tapi langsung Allah menyampaikan, wahai Muhammad, aku wajibkan sholat 50 kali. Ya Allah, nanti dulu saya lapor kepada Nabi Musa, sampai akhirnya 5 kali. Sementara yang lain disampaikan kepada Rasulullah diwajibkan melalui perantara seorang malaikat yang bernama Jibril. Hanya sholat yang langsung Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Karena itu hadirat yang berbahagia, bila kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sholat merupakan ibadah yang mempunyai nilai peran sangat luar biasa. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dan Imam Al-Albani mengatakan dari jami' turuqihi bahwa hadits sahih. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasab bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Allah yang pertama kali akan dihisab dari kiamat adalah tentang salat. Jika baik salatnya maka baik semuanya. Jika tidak baik juga semuanya. Hanya perlu saya sampaikan yang berbahagia kalau ada yang bertanya. Dalam kisah Isra Mi'raj ada orang Rasulullah katanya jadi imam salat. Imam sholat untuk para nabi itu di Masjid Aqsa. Loh, bukannya sholat itu diwajibkan yang saat ketika dia Mi'raj? Lalu kalau sholat saat itu ketika di Palestina sedang sholat apa yang dilakukan Rasulullah? Karena sholat baru diwajibkan ketika Rasulullah sedang Mi'raj. Sementara itu Mi'raj masih sholat. Nah, ada yang berbahagia. Dalam hal ini kalau kamu mengatakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan seperti sholat sekarang. Dan besar kemungkinan jumlahnya hanya 2 rakaat, tapi gerakannya tidak seperti sekarang. Karena sholat diwajibkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Kita lihat dalam ayat Al-Quran dan juga lihat Nabi Ibrahim. Ibu-ibu lihat dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah mengatakan melalui lisan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya menempatkan keturunan saya di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa supaya ia mendirikan sholat. Di Nabi Ibrahim sudah ada mendirikan sholat. Nabi Ismail putranya kita lihat dalam surat Maryam ayat 54-55. Allah menegaskan juga, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail, ingatlah tentang Nabi Ismail. Dia orang yang suka menepati janji jika seorang nabi, seorang rasul dan nabi. Dia yang selalu menyuruh keluarganya untuk melakukan sholat. Oh, Nabi Ismail tidak ada sholat. Kita lihat Nabi yang lain, siapa?
Nabi Zakaria dalam surah misalnya Ali Imran ayat 39 yang berbahagia nanti kemudian apa? Kata Allah mengatakan, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Dan Allah malaikat apa? Menyeru Zakaria sementara Zakaria sedang sholat di mihrab. Ini dijelaskan tentang Zakaria. Nabi Syuaib, lihat dalam surat Hud ayat 87. Apa? Ketika orang-orang mengatakan kaumnya Nabi Syuaib, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. As-salatuka, apakah salatmu? Nabi Syuaib. Nabi Yunus ada juga dalam surat As-Saffat ayat 144 145. Ketika Allah mengatakan فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kalau seandainya Yunus itu bukan orang yang rajin bertasbih, maka dia akan terus berada di perut ikan tersebut, ikan terus sampai hari dia dibangkitkan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan minal musabbihin ay minal musallin, yang disebut. Nabi Musa, apakah ada Nabi Musa? Ada Nabi Musa jelas sekali. Dalam surat misalnya Nabi Musa dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kemudian wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini dari Musa. Dari Musa ketika menerima wahyu, apa kata Allah? Aku adalah sebagai Tuhan, tidak tahu selain aku, sembah aku dan dirikan sholat. Nabi Isa, Nabi terakhir juga demikian. Nabi Isa ada juga. Nanti ada bagian dalam surat Maryam ayat 30 dan 31. Ketika Nabi Isa bayi kecil sudah bisa bicara. Kata Rasulullah ada 3 bayi yang bisa bicara, di antaranya Nabi Isa. Ketika masuk ke rahim ini, apa katanya? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa disebutkan. Artinya sholat dari awal sampai akhir sudah ada. Oleh karena itu hadirat yang berbahagia, ketika Rasulullah sholat di Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu adalah sholat yang belum diwajibkan, belum seperti gerakan kita seperti ini, karena sholat sudah ada sebelum-sebelum. Nah, oleh karena itu hadirat yang berbahagia, dalam rangka Islamilan ini mudah-mudahan kita lebih tingkatkan lagi 4 hal tadi, juga yang lebih khusus tentang sholat ini. Kita lebih khusus lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi, dan kita memaknanya lagi. Karena sebab sebuah hadis ini dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebagai ulama mengatakan bukan hadis satu ucapan para ulama bahwa sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang mukmin. Bayangkan itu, sholat dalam ayat lain wasta'inu bis-sabri was-sabr. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sabar. Ayat yang lain wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan sabar untuk dalam perintah itu. Sholat pentingnya sholat dari A sampai Z dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ini artinya pentingnya sholat dalam pembentukan kehidupan kita dan merupakan hasil dari Islam kita. Agar yang berbahagia, ini yang biasa sampaikan dan kita kembangkan dengan diskusi nanti kalau yang perlu kita diskusikan. Di 4 hal sekali lagi yang berbahagia bahwa Islam adalah tanda kekuasaan Allah. Yang kedua bagaimana peranan ibu-ibu sehingga di antaranya adalah menjadi sebab adanya peristiwa Islam yang meninggalkan wanita. Yang berikutnya perikutnya kita bersuci lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bagaimana pentingnya sholat yang merupakan hasil dari peristiwa Islam ini. Apa yang benar terdapat dari Allah dan Rasulnya, yang salah tentunya dari saya dan dari syaitan, dan Allah serta Rasulnya terlepas dan terbebas dari yang salah tersebut. Barangkali yang perlu kita diskusikan, maka kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.